Shalom. Puji Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, unlimited blessing ada dalam hidupmu. Puji Tuhan. Terjadilah menurut apa yang engkau imani dan apa yang engkau perkatakan. Hari ini saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah kita merendahkan diri, kita bertanya kepada Tuhan selama 3 hari di dalam doa dan puasa. Pada minggu yang lalu Tuhan memberikan sebuah statement saudara, bahwa kasih tidak berkesudahan. Nubuat pengetahuan akan berhenti. Iman, harap, dan kasih yang akan tinggal adalah kasih. Dari situ saudara, kita mendapatkan seperti Tuhan mengingatkan, saudara, ada sebuah yang tidak berkesudahan. Ada sesuatu yang unlimited, saudara, sedang terjadi dalam hidup kita. Saudara, kalau lihat ada deklarasi, ada perkataan firman di setiap komsel yang ada, di situ dikatakan bahwa apa? Ada yang namanya tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, unlimited blessing. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari. Ini adalah kunci untuk memasuki blessing yang lain. Ada tak terhitung, amin. Tak terhitung gandum, saudara, tak terhitung berkat. Pada saat apa saudara? Pada saat Yusuf menimbun gandum di masa kesesakan, Allah memelihara. Saya meyakini bahwa ada pemeliharaan Tuhan ke depan. Apapun dunia boleh bergoncang, tapi tadi puji-pujian berkata, tapi firman Allah ya dan amin. Ada saudara, semua di muka bumi ini ada sebuah batas. Bahkan kesempurnaan, kata firman Allah, Mazmur 119 ayat 9, punya batas. Tetapi Allah melewati batas itu. Saudara, ada batas-batas dalam hidup ini, ada batas kemustahilan. Batas tidak mungkinan. Dokter berkata tidak mungkin engkau sembuh. Dokter berkata tidak mungkin engkau sehat. Tetapi Tuhan mengatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu dan aku sembuh. Ada sesuatu yang melewati batas, itulah unlimited. Unlimited blessing yang akan kita jalani. Saya berharap 2 bulan ke depan mengakhiri 2022. 2022 boleh berakhir. Tapi kasih kita kepada Tuhan tidak boleh berakhir. Amin. Jalani 60 hari ke depan dengan sesuatu yang baru. Itulah sebabnya apa yang perlu kita jalani. Kita telah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan sudah kasih tak terbatas rohnya. Tidak berakhir. Keselamatan daripadaku tidak akan berakhir. Apalagi tak terukur kasih setia Tuhan. Tak terduga segala pewahyuan. Ya saudara, tak terduga, tak terukur, tak terbatas, tak terbilang. Saudara, keajaiban-keajaibannya tak terhitung. Dan semua itu untuk siapa? Untukmu dan untukku. Tapi ada sebuah pintu masuk. Saudara, mari kita buka Matius pasalnya yang ke 27. Matius pasalnya yang ke 27. Ayatnya yang ke 45 sampai dengan ayatnya yang ke 51. Yuk kita baca bersama-sama. Saudara antusias? Amin. Terimalah dengan haus dan lapar akan Tuhan. Catch the fire. Biasakan saya dan saudara tangkap firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara mengerti? Ini ada 200 orang. Saya berharap 200 orang. Saudara 150 orang atau beberapa orang kita yang ada di tempat ini semuanya menangkap hal yang sama. Saya berharap kita punya apa saudara? Alkitab berkata mereka yang duduk di bawah kaki Tuhan menangkap sesuatu dari firman-Mu. Dan setiap kali kita tangkap itu, seseorang berkata sepatah kata saja Tuhan aku akan sembuh. Dan ketika saudara dia percaya dia sembuh. Tangkap sesuatu dari firman Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita saudara kemana-mana. Fokuskan pikiran kita, hati kita, roh jiwa tubuh kita. Karena apa saudara? Ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Saya begitu saudara excited. Saudara ya, saya begitu on fire karena saya tahu saudara, oh dunia punya batas hari ini, kasihnya punya batas, kemustahilan, ketidakmungkinan. Tapi kita dapat firman, ada sesuatu yang tidak terbatas, sedang bergerak bersama-sama dengan kita. Bagi kita itu tidak mungkin menurut manusia. Menurut orang-orang, Goliat terlalu besar. Tapi bagi Daud, dia punya Tuhan yang no limit. Oh, bagi mereka Goliat 6 hasta, beberapa jingkal itu terlalu besar. Tetapi Daud melihat yang lain. Dia melihat Tuhan yang jauh lebih besar jengkalnya. Ya Tuhan yang no limit. Dan Tuhan berdasarkan apa yang Daud imani, itu yang jadi. Amin. Apa yang kalian ini, bukan keadaan yang jadi. Bukan fakta yang jadi.
tapi berdasarkan iman yang jadi. Apa yang kau tangkap, itu yang jadi. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka melihat, waduh, besar sekali ini Goliat. Dan mereka tidak bisa buat apa-apa, karena mereka sudah masuk di batas-batas kekuatan. Tapi Tuhan kita penuh kekuatan. Aku ini dipenuhi dengan roh Tuhan, penuh kekuatan, penuh keperkasaan, kata firman Tuhan. Dan Daud lihat yang beda. Daud bisa kalahkan karena dia lihat, dia punya Tuhan yang no limit. Amin. Ketika orang-orang melihat ini tembok-tembok Yeriko, tingginya, lebarnya, mustahil. Tapi Yosua lihat yang lain. Yosua lihat Tuhan yang mampu merobohkan tembok-tembok. Saya tidak peduli tembok apa yang sedang menghalangi jemaat. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah penerobos. Sedikit waktu lagi tembok itu roboh. Tembok itu roboh. Percayalah berdasarkan apa yang engkau percaya. Percaya adalah pintu. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan bisa buka pintu itu. Percaya adalah kunci menuju yang namanya dimensi roh yang no limit. Amin. Saya berharap engkau pegang kunci itu pagi ini. Bilang kiri kanan, punya kunci, pintu bisa dibuka. Apa itu? Percaya. Sekali saudara percaya, sesuatu yang besar akan terjadi. Saudara, ya, Mesya naikkan itu. His power, no limit. His mercy, no limit. His love, no limit. Terlalu besar, amazing love. Saudara, itulah sebabnya robah pola pikir kita. Jangan lihat kenyataan. Buktinya, dahulu saudara-saudara dihadang Goliat. Tapi hari ini Goliatnya sudah tumbang. Amin. Pernah menghalangi anak-anakmu, pernah menghalangi rumah tanggamu. Dan hari ini, saudara, ulangi yang sama. Bahkan buat yang lebih besar. Amin. Itulah sebabnya. Hari ini mari kita buka, mari kita baca. 2, 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ dan berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Mari kita lihat. Sesuatu yang membatasi, sesuatu yang memisahkan, sesuatu yang membuat limit, tiba-tiba didobrak. Apa itu? Tabir bait suci. Tabir bait suci memisahkan. Saudara, Alkitab berkata, dia saudara, tabir bait suci ini merupakan sebuah pemisah. Pemisah waktu, pemisah hubungan. Bayangkan saudara, Tuhan hadir di tengah perkemahan Israel. Tapi Israel tidak boleh datang. Imam-imam tidak boleh datang. Cuma bisa siapa yang datang? Cuma 2 orang. Musa dan Harun. Dari 2 juta orang, 1.998 nggak bisa menghampiri. Benar atau betul? Terpisah. Punya batas limit. Imamat pasal 16. Mari kita lihat. Nanti kita balik di sini ya, multimedia. Siap-siap. Tuhan memberikan firman Tuhan ini. Saya berdoa, saudara, Alkitab berkata bahwa ini dikatakan di dalam ayatnya yang kedua. Imamat 16 ayat 2. Firman Tuhan kepadanya. Dari ayat 1 dulu. Dari ayat 1. Sesudah kedua anak Harun mati, kenapa mereka mati? Yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan. Nah, mati. Waktu apa? Mendekat. Kenapa? Karena salah api. Ya saudara, karena ada sebuah kesalahan. Bayangkan itu kalau terjadi zaman ini. Salah lirik. Mati. Mazmur
Mazmurlah saudara bilang bermansyurlah, mati. Saudara bayangkan yang boleh salah pakai baju, mati. Haleluya. Bayangkan saudara, salah pakai baju, salah bagerah, mati. Nem boleh hele ada panu, mati. Nah maksudnya saya, ini benar toh? Semua yang maaf, menstruasi, mati. Bayangkan ini, bagaimana ini? Semua yang apa? Hidung tidak sempurna, cacat tubuh, mati. Kok bagaimana dengan ini dah? Itulah batas saudara. Dan Alkitab bilang apa? Mati, waktu menghadap Tuhan. Jadi jangan bilang, oh dosa-dosa belum berdosa so mati. Apale, konda bahugel, baleo, DPKKAD berbohong, badusta. Ya apa yang mau terjadi ini? Dan dikatakan bukan di sini yang mau. Belum. Imamat 16 ayat 2, 1-2 ya. Nah, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut supaya jangan ia flao nyanda mati. Nem boleh sering-sering. Bayangkan saudara, kalau sekarang saya dan saudara apa? Setiap waktu berdoa menghampiri tahta kasih karunia, mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Ini boleh ini. Jangan sembarang waktu. Ada jam-jam. Jam 3 itu korban bakaran, jam 12 naik ke bait Allah. Bayangkan kalau lewat jam. Bayangkan kalau tidak menghadap, serba salah. Dan Alkitab bilang apa? Ayat 17. Ini saya cuma kasih gambaran. Coba lihat 17. Sementara ini Imam Harun kan? Imam Harun, saudara, seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan. Jadi Imam Harun kan mereka pakai apa di kaki? Tali. Jadi kalau tali itu sudah tidak gring, nem boleh ada yang piambe, matilah dia. Jadi bagaimana? Pakai tali, tarik. Jadi selama gring, oh Imam Harun masih hidup. Gring, oh Imam Harun masih hidup. Dan sementara itu kan bait Allah 3 tahap. Pelataran, ruang kudus, maha kudus. Hele di pelataran, nem boleh hadir. Di luar pelataran ngoni. Yang kan saudara, pemisahan yang begitu kejam. Mari balik ke Matius 27. Alkitab bilang apa? Matius 27 tadi ayat 48. Terus 50? 51. Alkitab berkata, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Sesuatu yang memisahkan, sesuatu yang membatasi, sesuatu yang menutup selama ini. Tiba-tiba terbelah. Limit yang sebenarnya membatasi, tidak boleh sembarang, tidak boleh waktu sembarang, tidak boleh orang sembarang. Alkitab berkata terbelah dan terjadilah gempa bumi. Jadi bukan gempa bumi yang belah. Terbelah dulu baru gempa bumi. Perhatikan. Bukan gempa, oh dia terbelah karena gempa bumi. Bukan. Terbelah dulu baru terjadi gempa bumi. Mengakibatkan, kalau saudara Alkitab berkata terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Itu saudara menggeser saja, itu butuh 300 imam untuk geser. Mau gantong saja, jadi bukan karena kekuatan manusia. Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan ini terbelah? Alkitab berkata, mari kita lihat ayat sebelumnya. Ayatnya yang ke-48. Mundur lagi. Bukan 48, 46 ya. Alkitab berkata, kira-kira pada jam 3. Ini dia. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ada sebuah pembayaran harga untuk yang namanya
keterpisahan, ditinggalkan, ditutup jalan. Alkitab berkata jalan masih tertutup. Tapi hari itu ada seseorang yang membuka jalan. Alkitab berkata untuk membayar semua ini, saya cepat saja di bagian ini. Saya sudah sampaikan di KKR. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini adalah titik puncak dari sebuah pendertaan Kristus. Yesus sudah dianiaya. Yesus sudah ditikam. Yesus sudah dibantai habis-habisan. Punggungnya hancur. Kepalanya hancur. Tangan kakinya sudah. Tetapi kenapa saudara? Belum cukup. Untuk sebuah yang namanya hubungan. Dia harus ditinggalkan oleh sang Bapa. Bukankah Yesus berkata, tidak ada yang lebih menderita daripada ini saudara. Makanya Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan sebelum Yesus disalibkan, Yohanes 12 ayat 28 bilang apa? Yohanes 12 ayat 28. Judulnya apa? Judulnya apa? Yesus memberitakan kematiannya. Bapa, dia memanggil Bapa, muliakanlah namamu. Alkitab bilang apa? Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Allah bicara. Bapa bicara. Satu hal yang saudara, hubungan Yesus dengan Bapa begitu erat. Makanya Yesus berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Dia berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang di sorga murah hati. Dia berkata, jangan kamu khawatir akan makanan, minum, pakaian. Bukankah hidup ini lebih penting daripada pakaian? Makanan lebih penting dari apa saudara? Tubuh ini lebih penting daripada makanan. Tetapi semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu, apa yang dicari olehmu disediakan oleh Bapamu yang di sorga. Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bahkan ketika dia membangkitkan Lazarus, dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Dan tiba-tiba orang yang sudah 4 hari di lubang maut tiba-tiba bangkit. Bahkan saudara, biasanya orang kalau mau mati syahid dekat dengan Bapa. Stefanus ketika dirajam dengan batu, langit terbuka. Bapa, Putra, Roh Kudus berdiri. Tapi hari itu ketika Yesus ditinggalkan. Saudara, Yesus ditinggalkan, balik ke Matius 10. Kenapa Yesus ditinggalkan? Kenapa? Mana suara Bapaknya? Mana kedekatannya? Putus. Selama ini kedekatan itu no limit. Unlimited. Di mana Yesus, ya saudara, di muka kubur sekalipun Allah bicara. Di tengah kematian sekalipun Allah bicara. Tapi ketika ada di atas salib, Bapa memalingkan wajah. Kenapa? Dosa. Jangan bilang dosa itu saudara sesuatu yang ringan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tolong dislide-kan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tapi yang merupakan pemisah, perhatikan, pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa itu serius. Jangan anggap-anggap bermain, dosa itu adalah hal yang wajar. Engkau dan aku terpisah dari Tuhan. Selama kita berdosa, doa kita tidak akan Tuhan jawab. Ini Tuhan bilang sendiri, pemisah. Ada sebuah limit, ada sebuah batas sampai di sini. Malaikat bilang enggak bisa masuk, enggak bisa. Dosa. Saudara, itulah sebabnya pikir-pikir mau bikin dosa. Pikir baik-baik. Karena dosa itu pemisah. Firman Allah yang bilang, pikir-pikir saudara, saya tidak perlu menjabarkan apa itu dosa. Benci orang, tidak mau berdamai, berselisih, pencuri, itu dosa. Jangan pikir kita bisa masuk tere-tere. Hele Tuhan Yesus, saudara Bapak buang muka, apalagi cuma orang. Hele Tuhan Yesus, Bapak
saya dan saudara akan bisa tahan berdiri di hadapan Bapa yang Maha Kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan harap, jangan mimpi. Malaikat bilang, mimpi kali ya. Oh, kita kok orang berdosa. Dikatakan, ya Bapa memanggil orang berdosa untuk masuk surga. Tapi kalau orang berdosa itu tidak mau, bagaimana? Alkitab berkata, ini adalah sebuah penderitaan. Ini King James-nya nanti saya bilang. Saudara, Matius 27 ayat 46 dulu. Versi biasa dulu. Jangan dulu versi Turki. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hari itu kalau saudara lihat jam 3, saudara periksa di Markus, Lukas, gelap. Kegelapan menutupi seluruh bumi. Tiba-tiba Bapa di surga bikin batas dengan Yesus. Terus dia mau lihat pengana. Mulai sekarang biar engkau anakku, satu-satunya yang tunggal, putus hubungan. 1 Korintus 15 ayat 21 menegaskan hal itu. 1 Korintus 15 ayat 21. Ini apa ini lagi? Bahasa Indonesia saja, bahasa Indonesia dulu. 1 Korintus 15 ayat 21. Firman Allah bilang begini. 2 Korintus 5. Firman Allah bilang apa? 2 Korintus 5 ayat 21 kalau tidak salah. Ia yang tidak mengenal dosa. Oh, sorry. 1 Korintus 5 ayat 21. 1 Korintus 5. Ini dia. Dia yang tidak mengenal dosa. Hela yang dosanya baku kenal. Ini Yesus Kristus manusia tanpa dosa. Kalau ada manusia tanpa dosa di muka bumi ini ada dengan nama Tuhan Yesus. Dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulunya jauh sudah menjadi dekat. Kenapa Tuhan lakukan? Perhatikan saudara, Tuhan Yesus waktu di Sungai Yordan, Bapa bicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di atas gunung bicara pada 3 orang, betul toh? 3 murid. Inilah anakku yang kukasihi, dengar-dengar ya Pak dia. Saudara, tapi hari itu Tuhan tinggalkan. Hubungannya putus. Kenapa? Ini saya percaya ini yang Tuhan mau atas Kingdom Vision. Mengakhiri tahun 2022. Kingdom Vision, Tuhan lakukan ini. Saudara, Dia tembusi semua limit. Harganya ditinggalkan supaya apa? Hubungan saya dan saudara dengan Tuhan menjadi dekat. Satu yang Tuhan minta untuk unlimited blessing datang dalam hidup kita. Biarlah hubungan kita diperbaiki kembali. Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Bapa di sorga. Hubungan apa? Dari dosa-dosa ya. Minta ampun kepada Tuhan. Tapi yang saya maksudkan, kasih kita yang mula-mula. Adakah kita hari-hari ini punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Private worship, bukan public worship. Adakah hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Relasi, hubungan demi hubungan ini. Saudara, Yesus tembusi ini tabir. Supaya bukan cuma Imam Harun, saudara, tapi orang semua boleh masuk. Hari-hari tong berdoa, hari-hari tong makanya ada kata unlimited. Naikkanlah permohonan doa, Efesus 6 ayat 18. Yang tak putus-putusnya. Tak putus-putus apa itu? Unlimited. Ya, mari kita baca. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putus. Apa ini? Unlimited, no limit. Kita harus akhiri tahun ini dengan hubungan saya dan saudara kembali baik dengan Tuhan. Amin. Kembali punya hubungan pribadi dengan Tuhan.
Kembali kita datang bersujud di bawah kakinya. Tadi saya katakan, saudara, 10 orang kusta sembuh. Balik kemarin reen kendoon cuma 1. Iya. Di Lukas 17 kalau tidak salah ayat 16. Coba lihat. Tuhan Yesus telah menembusi limit-limit. Dikatakan firman Tuhan, saudara ya, Lukas atau Markus, tolong dicari. Oh iya, benar. 17 ayat 17, 17. Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana kan yang sembilan? Tanya akan saya, di mana? Wajibkah Yesus menyembuhkan? Tidak wajib. Kusta kok, ada batas kusta itu cuma boleh di luar. Limit punya limit, berani ngana masuk pintu gerbang mati ngana. Tapi Yesus menembusi limit itu. Saudara, dan Alkitab bilang orang itu apa-apa yang Tuhan mau dari semua ini. Alkitab bilang coba ayat ke atas. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ini di perjalanan saudara, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Perhatikan kata kaki Yesus. Ini hubungan. Tuhan sembuhkan mereka untuk sebuah hubungan yang pulih. Supaya saudara, ya Tuhan bilang, wajibkah Tuhan? Tidak wajib. Wajibkah Tuhan menciptakan matahari untuk kita? Tidak wajib saudara, tidak wajib. Menciptakan pohon-pohon supaya orang mata yang lain warna merah, bunga merah, kuning, tidak wajib. Bunga biru-biru supaya orang mata ini sembuh. Bagus kan? Bagus. Bis merah, kuning, biru, tidak wajib saudara. Saya bilang Tuhan cukup satu warna aja semua. Tapi demi saudara bilang, odoh. Lia mawar orang bilang merah. Ya kan? Lia kadondong orang bilang hijau. Harusnya kan kadondong sama-sama warna hijau. Wajibkah Tuhan mau bikin warna-warna? Tidak wajib. Wajibkah Tuhan mau jaga orang sampai anak-anak? Tidak wajib saudara, tidak wajib. Tapi bahkan bukan hanya menjaga, memelihara, mati di kayu salib. Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Itulah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan itu cinta mati dengan manusia. Kalau saya simpulkan Tuhan itu cinta mati. Cinta mati. Di tengah menyesal Tuhan manusia melakukan hal terkutuk. Toh Tuhan masih sisakan Nuh. Itu kan bukti Tuhan cinta mati. Iya toh Tuhan. Iya. Bahkan Tuhan seperti apa saudara? Dia bilang rahasia ini besar. Rahasia Kristus dengan jemaat seperti rahasia suami dengan istri. Bukankah itu hubungan relationship yang begitu kuat? Haleluya. Saudara, mana cinta kita yang dulu mula-mula? Tuhan bilang apa? Kamu pernah mengikuti aku seperti seorang pengantin. Saudara tahu pengantin? Belum DP tanggal oras mau kawin, kurang lia-lia. Siapkan baju, siapkan makanan. Sekarang lagi kan so tren apa tuh biba foto di luar. Prewed. Di Sei Boulevard prewed. Di Sei Kuala prewed. Iya kan? Kenapa begitu antusias? Memandang istrinya, memandang suaminya. Begitu calon suami, begitu luar biasa. Sekarang, tanggal pernikahan selupa. Kemarin saya kasih selamat, saya tidak mau bilang. Saya bilang, tak mau bagi ini. Selamat ulang tahun pernikahan. Dua-dua keluarga bilang, iya so. Serta kita tanya berapa? 20 berapa? 30 berapa? Kok ibu kemala berapa? Helenganan yang tahu apalagi kita. Haleluya. Tapi
boleh lupa, DP orang yang boleh lupa. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Iya kan? Waktu kami mau ulang tahun pernikahan kita bilang begini, ingat ya, 5 hari lagi 20 tahun, 5 hari lagi. Pas DP hari 22 Saki, habis tuh tahun. Saudara, apa saudara? Kehilangan. Dan Tuhan itu bikin seperti manusia supaya saya dan saudara mengerti. Tuhan lihat ada DP cemburu. Iya kan? Tuhan bilang aku cemburu, cemburu. Musa kita cemburu, dan bilang kata tuh Baal ada kasih lepas pada orang. Kita tuh Musa bilang, iya Tuhan, engkau yang melepaskan kami dari tanah Mesir. Bukan itu. Iya Musa, masa ada orang Musa. Hubungan. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Saya yakin kalau hubungan saya dan saudara baik, dengan manusia pasti baik. Dengan manusia pasti baik. Masalahnya kita tidak bisa berkeras ketika kita ada di hadirat Tuhan. Tuhan akan bicara. Kenapa? Hubungan. Yesus ditinggalkan untuk sebuah hubungan. Efesus, ya kan, hasrat. Saudara, kerinduan, cinta. Di titik itulah mereka kehilangan hasrat, kerinduan, dan cinta mula-mula. Alkitab bilang apa? Bertobatlah engkau. Engkau telah jatuh terlalu dalam. Hari ini saya berdoa 60 hari ke depan. Akhiri tahun ini. Saudara, saya yakin 2023 satu bilang mau goyang di sana. Inflasi di sini karena memang tanda-tanda ekonomi. Di sini ada ahli ekonomi mengatakan demikian. Saudara, tanda-tanda beberapa negara bilang katakan 48 negara akan menuju ke bangkrutan, memang sedang menuju hari ini. Sedang menuju, saudara. Bukan tidak. Saudara, makanya dipersiapkan para presiden bikin ini, bikin itu. Saudara, untuk apa? Menggalang kekuatan untuk menahan semua ini. Tapi saudara tahu, Tuhan janji kok. Nah, ada satu yang tidak terhitung. Kalau aku pernah lakukan di zaman Yusuf, aku akan pelihara Kingdom Vision. Aku akan pelihara Sulawesi Utara. Jalan masuknya di apa? Kasih yang tidak berkesudahan. Masuki pintu kasih ini. 2 yang Tuhan minta. Yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan sesama. Masuki pintu ini, saudara. Masuki pintu ini. Saya tidak bisa buat apa-apa jika saya dan saudara tidak mau. Karena kalau unlimited blessing itu ada di situ, dan kita mau tinggal di sini, mau bikin apa? Kita harus masuki supaya semuanya sama-sama berada di titik ini. Pintunya kasih yang tidak berkesudahan. Karena kasih Allah lakukan semua ini. Matius 27 tadi. Dia ditinggalkan, saudara. Dia berada di puncak penderitaan. Demi apa? Tabir bait suci terbelah. Harga mahal. Saya berdoa bagi saya dan saudara yang kerja. Kerja itu penting. Tapi ingat, hubungan. Yang sekolah, pelayanan. Itu penting. Tapi ingat, saya dan saudara harus bangun hubungan. Dengan firman-Nya. Terhubung dengan firman. Terhubung dengan rohnya. Hanya dalam apa? Doa, pujian, dan penyembahan. Men, ini kunci, ini titik penting, ini titik kunci. Bagi kita untuk yang namanya sebuah relasi. Makanya Tuhan minta apa? Saudara tahu, saya pikir-pikir, kenapa ini Tuhan sembuhkan ini? Bukan sembuhkan, lepaskan orang yang 2000 setan ada pada dia. Memanggil dia di mana, saudara? Kalau tadi dipanggil di mana? Itu orang kusta. Di bawah kaki. Betul? Tadi dikatakan tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Mari kita lihat, kalau ini orang yang setan daika 2000 dong, dipanggil di mana? Lukas pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang dikatakan ayatnya yang ke-35. Ayatnya yang ke-38. Dikatakan firman Tuhan. Coba saudara baca.
Iya, dia disuruh pergi untuk menginjil ke 10 kota. Tapi sebelumnya dikatakan firman Tuhan, saudara, dikatakan firman Tuhan di dalam Markus. Coba kita lihat Markus pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke 25. Dikatakan firman Tuhan. Coba dikatakan, saya mata su. Ya, kasih kuat, kasih kuat. Ya, Lukas 8 ayat 35. Lukas 8 ayat 35. Lukas 8 ayat 35. Dan keluarlah orang-orang itu melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka berjumpa dengan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Nah sama ya, 10 orang kusta itu satu balik duduk di kaki. Ini diikat oleh 2000 setan. Bayangkan Tuhan Yesus pergi. Ini daerah berbahaya. Kenapa? Ini daerah kuburan, ini daerah penyembahan berhala, ini daerah di mana di situ ada 2000 setan. Ini batas. Orang-orang waras tidak akan ke situ. Orang biasa tidak akan ke situ. Tapi Yesus, saudara, menembusi batas-batas ini dengan kuasa yang unlimited. Untuk apa saudara? Untuk satu orang. Supaya apa? Dia duduk di kaki Yesus. Kingdom Vision, mari kita duduk di bawah kaki Tuhan. Mengakhiri tahun ini, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Bahkan kita upgrade lagi. Bukan cuma duduk. Cium kakinya. Basahi kakinya dengan air mata. Basahi kakinya dengan minyak wangi. Saudara, ini yang Tuhan minta. Saudara, hari-hari ini yang Tuhan minta. Saya rasa ini sebuah pesan bagi saya dan saudara. Ini yang Tuhan ingini. Ini yang Tuhan sukai untuk kita kerjakan di akhir tahun ini. Karena dari sini pengenalan akan Tuhan akan kita mulai. Hubungan, ingat saudara, relasi. Hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Pegang dua ini saudara. Kita akan lihat unlimited blessing. Tuhan bilang, makanya Tuhan Yesus bilang toh, dari semua hukum ini tergantung satu hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan keraskan hati kita. Karena kalau saya dan saudara keraskan hati kita, kita yang sudah berada di tangga 100 akan turun ke tangga 3. Dan untuk naik ke tangga 100, saudara akan bayar harga. Kalau saya tidak mau. Lebih baik saya lepaskan ego saya, kesombongan saya, pendapat saya, pikiran saya. Asalkan saya naik lebih lagi dengan Tuhan daripada saya turun ke bawah. Dan mungkin tidak cukup waktu untuk menaiki lagi. Monai lehosa. Saudara pernah ada di tangga 100? Dan ketika turun di tangga 3, bayar harga. Kalau saya tidak mau. Saya ingin Tuhan tarik aku. Kadang-kala aku mundur 1-2 tangga. Tapi aku mau naik dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang kepada Yohanes di Pulau Patmos, naiklah kemari. Naiklah kemari. Nah, upgrade hidupmu. Hari itu, saudara, ada 2 hal untuk tabir bait suci terbelah. Mari kita balik di Matius 27 dengan cepat. Ayatnya ke-50. Matius 27 ayat 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam. Mari kita lihat King James-nya. Anggur asam. And straightway one of them ran and took a sponge and filled with anggur asam apa nih? Saya baca saja ya, vinegar. Mau vinegar, vinegar, apa itu? Pokoknya dia tulis vinegar. Saya cari di Google, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cuka. Bukan anggur. Menurun lebih rendah dari anggur. Anggur kan minuman difermentasi. Kalau tidak berhasil jadi cuka. Saudara, yang orang kasih minum Pak Tuhan cuka.
cari di banyak terjemahan. Bukan anggur. Dulu Israel pernah kasih minum Tuhan anggur asam. Yesaya pasal 5 ayat 2. Yesaya 5 ayat 2. Indonesia saja. Ia mencangkul, membuang batu-batu, menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Siapakah buah anggur yang asam itu? Alkitab bilang apa? Dikatakan firman Tuhan ayat 4. Ini ayat 2, ayat 4. Apatah lagi yang diperbuat untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Saya dan saudara adalah kebun anggur Tuhan. Sekali lagi penyajian anggur asam. Apa tanda keasaman? Ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Apa kata onar? Kacau. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, kata lain dari keonaran, dan segala macam perbuatan jahat. 17. Tapi hikmat yang di atas adalah pertama murni, 2 pendamai, 3 peramah, 4 penurut, 5 penuh belas kasihan, 6 buah yang baik, 7 tidak memihak, 8 tidak munafik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah anggur yang manis. Tapi saudara, yang terjadi kita sajikan buah anggur yang asam. Alkitab berkata, Tuhan bilang, apatah lagi? Ya, di dalam tadi Yesaya 5 ayat 2. Itu Yesaya 5 ayat 4. Saudara, kan mestinya apakah? Saya kira ini salah terjemahan, tapi benar. Benar, ini kok bahasa Talaut. Apatah? Apatah? Iya toh? Bahasa Talaut menggambarkan apale tutup belum baking pangana. Semua atas baking. Iya, saya pikir salah terjemahan, saya periksa di lain betul. Apa tah? Iya, karena Tuhan lesolala. Dia bilang taso tanami, taso cangkul, taso kasih ngana firman, taso perbaiki ngana hidup, taso hiasi ngana dengan talenta, karunia. Dulu ngana diambil dari mana? Orang lekok pandang enteng pangana, Yeskiel pasal 9. Dari sejak lahirmu orang buang engkau. Tapi aku dandani engkau. Aku beri sepatu dari kulit lumba-lumba. Aku hiasi engkau dengan talenta, urapan. Sehingga engkau sudah muncul dan saudara bilang shalom. Semua rubuh. Apa ledang kita mau baking pangana? Ngana cuma orang susah yang hari ini Tuhan pelihara sama dengan kita dang. Makanya kita menangis baca ayat ini dan tertawa. Karena apa? Kita mengerti itu kata apa tah? Tuhan bilang apa teh lagi ngana tamu bikin pangana eka? Sampai begini ngana level masih begini? Sakit hati Tuhan. Apa yang kurang apa? Nggak ada toh. Harusnya kita lebih baik, tapi yang kita buat apa? Keonaran dan kelaliman. Itulah anggur asam. Saudara, adalah anggur. Kita bilang, oh Tuhan, anggur apa? Firman Tuhan bilang, Yeremia 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pohon anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Doh kesiang, so asang liar. Apa bukti keliaran ini saudara kalau lihat menyembah berhala itu diawali dengan apa? Mari orang lihat ayatnya. Ini kan Yeremia 2 ayat 1. Yuk kita lihat. Datang kepadaku ayat 2. Coba saudara lihat. Saya lihat. Pergilah. Ini yang didapat benar doa kalau ya kemarin ya.
Ibu Dina dan teman, pergilah memberitakan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Amin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Saudara lihat, kasih pada masa muda. Tanya Pak Opa mana Oma? Entah oleh Pak dia. Tanya Pak Oma mana Opa? Masing-masing kan urus diri masing-masing. Terlalu lama, nggak ada di sini. Ini cuma contoh, gambaran. Tuhan bilang, waktu tunggu ini masih masa muda, masih pengantin. Iya toh? Biarlah orang tua mau pele, ya harap orang nen tahu bantal guling. Mana DP orang sopi balompa pagar. Haleluya. Yang pengalaman sota tawa. Ada seorang gembala cerita pasal kemarin kita dulu. Kenapa? Orang tua ada larang. Ya, dorang ada larang. Torang mau baku dapat di kapal. Dong nen tahu, torang sodeng perahu di sei. Bayangkan orang tua kata ada jaga di muka pelabuhan. Nen tahu dong ron pakai perahu. Bayangkan saudara, kenapa? Cinta yang berkobar-kobar. Biarlah malam muncul, pagi muncul, siang muncul, kenapa ngana muncul terus? Cinta. Laut pun ku seberangi, api kita tiup. Cinta. Betul? Amin Pak Herdi? Amin. Amin Pak Gembala? Amin. Pak Gembala panaku kucing. Orang di rumah, ya anjing 5, kucing entah berapa. Dia penyayang binatang. Soleh datang malam. Saudara, biar habis kucing naik dia pulang dia balik. Saudara ya, Pak Gembala apa? Cinta. Sekarang teleponnya mau angka. Oh rapat kote, rapat. Dia sedang menertawakan suaminya. Ini contoh. Orang Tuhan telepon, tong bapong sedikit le. Pagi, siang, sore, akhirnya satu hari ada berdoanya Anda. Itu kan contoh toh. Merdulu Tuhan. Ya kan biar mau dapat botak, dapat malu, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, biar nak ada doi pi ibadah. Sekarang biar nak ada pelayanan, mau pelayanan sekarang meminta pelayanan. Tunggu ya kok ada acara, tunggu ya kita kok ada ini. Kenapa? Suka kehilangan kasih. Tapi dulu, makanya Tuhan bilang, mana kasihmu? Itulah yang mengakibatkan Alkitab mengatakan jadi pohon liar. Amin, saudara, Alkitab mengatakan. Jadi tadi anggur asang, anggur liar. Ada lagi satu. Di ayat cantik, Tuhan ini saudara punya untuk mengingat manusia. Ulangan 32 ayat 32. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom. Kebun-kebun Gomora, buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun. Pahit gugusannya. Nah pahit. Tadi so asang, so liar, ini pahit komang. Siapa dia? Beracun lagi. Siapa dia? Yesyurun. Ayat itu 28 atau berapa? Coba lihat. Yesyurun, kita pikir Yesyurun ini apa? Tapi setelah lihat di terjemahan firman Allah yang hidup, Israel. Nanti saudara lihat di firman Allah yang hidup. Alkitab bilang apa? Yesyurun sudah berubah. Dikatakan firman Tuhan. Ayatnya yang ini kan ayat 32. Sebentar. Ayat berapa? Dikatakan firman Tuhan. Maka Yesyurun ayat 15. Siapa dia? 15. Menjadi gemuklah Yesyurun, atau firman Allah yang hidup bilang apa? Israel. Dan menendang ke belakang. Bertama
lama gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Setelah diberkati, lupa diri. So jadi gemuk. Kalau saudara baca ini Tuhan, Musa bicara tentang Israel. Kamu sudah lupa diri. Siapa engkau dulu? Tuhan dandani engkau, Tuhan pelihara engkau. Tapi setelah menjadi gemuk, engkau menendang ke belakang. Nah itulah pohon anggur. Dikatakan buahmu seperti pohon anggur Sodom. Yesaya pasalnya yang kedua ayat pertama. Yesaya pasal kedua ayat pertama. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ayat 2. Bukan ayat 2. Yesaya 1. Sorry. Ayat 12. Yesaya pasalnya yang pertama. Kan dikatakan anggurmu seperti Sodom. Ayat 10. Bagaimana itu? Dengarlah firman Tuhan. Tadi dikatakan anggurmu seperti apa tadi dikatakan? Sodom toh? Apa tuh Sodom? Firman Tuhan, hai pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah, hai rakyat manusia Gomora. Ayat 11. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran. Ya berupa domba jantan, lemak, lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba kambing jantan. Tidak kusukai. DP korban banyak berkualitas. Ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Bukankah kamu menginjak pelataran bait suci? 13. Jangan lagi bawa persembahanmu yang sungguh sebab baunya adalah kejijikan. Kalau kamu merayakan bulan baru, bulan Sabat, pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan karena perayaanmu penuh kejahatan. Ayat 14. Perayaan bulan barumu dan pertemuanmu yang tetap aku benci. Melihat semuanya itu menjadi beban. Bayangkan orang datang ibadah, Tuhan terbeban. Ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Itulah yang namanya anggur. Tadi dikatakan apa? Pahit. Kita ibadah. Ya saudara, pertemuan apa keuntungnya baking? Saudara, tapi saudara tangan kita penuh dengan darah. Saya pernah bilang, itu kain dia pukul itu Habel mati. Dia memukul pakai apa? DP tangan. Kebencian. Saudara, bayangkan saudara. Anggur asang, anggur liar, anggur pahit berakhir di cuka. Semakin hari dosa membawa kemerosotan. Itulah sebabnya bait suci terbelah. Yesus harus minum cuka itu. Supaya saya dan saudara diampuni. Supaya hari ini semua anggur pahit, anggur beracun, anggur liar, anggur asam berubah jadi anggur manis. Saudara, kita tinggal punya 2 bulan. Bisa kita seperti Esther yang menyajikan kepada sang raja anggur manis. Tinggal punya waktu 60 hari di 2022. Sudah cukup kita kasih kepada Tuhan. Oh, Tuhan makan anggur asam. Oh, Tuhan makan anggur liar. Oh, Tuhan makan anggur beracun. Terakhir kasih makan cuka. Inilah waktunya saya dan saudara mempersembahkan anggur manis. Ketika Esther masuk perjamuan, Raja bilang, setengah kerajaan kuberikan kepadamu. Esther bilang, aku mengundang Raja dalam perjamuan yang akan aku adakan. Bukankah kita para Esther? Dan hari itu, saudara, kembali Raja terpesona. Apa keinginanmu Esther? Haman musuh ini, saudara, bahkan apa setengah kerajaan Tuhan kasih semuanya. Anggur manis. Sudah cukup saudara. Sudah cukup saya dan saudara menyajikan anggur
yang tidak benar. So asang liar le, so liar pahit le, so pahit le cuka karu. Inilah waktunya, tega ke kita. Kalau Tuhan Yesus enggak, dari awal pertama dia selalu sediakan anggur manis. Buktinya apa? Perkawinan di Kana. Anggur sudah pada batas limit, habis anggur. Tetapi hari itu air pencucian kaki, pembasuhan kaki, 6 tampayan, Tuhan rubah jadi anggur terbaik. Sampai pemimpin pesta bilang, hei baru ini leh, ada anggur sebaik ini. Sejak dari awal, beri saya dan saudara minum anggur manis. Kita yang beri Tuhan anggur campuran. Dan masa itu harus berakhir. Inilah waktunya kita sajikan kepada Sang Raja. Saudara, hidup kita bagaimana caranya? Akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Setiap yang tidak berbuah dibersihkannya, supaya kamu lebih banyak berbuah. Tuhan akan banyak buat pemotongan dalam hidup kita. Tuhan akan banyak potong ego kita, potong kesombongan kita, potong semua yang tidak, untuk menghasilkan anggur manis. Saya berharap saudara dan saya melanjutkan di dalam Yohanes 15. Waktunya terlalu panjang untuk dijabarkan. Biar Roh Kudus jam 5 sebentar kami akan berangkat ke Halmahera. Setelah ini kita akan didoakan. Saya berdoa, bersiaplah Kingdom Vision. Tinggal 2 bulan. Mari akhiri dan tutup tahun ini dengan sajian anggur yang manis. Tuhan memberkati.